A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa al-baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna min a'zamil masaibi wa aqbahil qabaihi wal ma'ayibi at-tahawunu bis sholati wa taj'al jumu'ati wal jama'ati allati rafa'allahu bihad darajat wa kaffara biha sayiat wa ta'abbada biha ahlal ardi was samawat. Wa anna min a'zamil masaibi, paling besar-besarnya musibah. Nah, ini harus kita fahami bahwa paling besar-besarnya musibah wa aqbahil qabaihi wal ma'ayibi, dan paling buruk-buruknya dari sekian banyak keburukan. Nah, itu tak lain at-tahawunu bis sholati, yaitu menggampangkan urusan sholat. Jadi menggampangkan urusan sholat, nah itu sebuah musibah yang paling besar dan keburukan yang paling buruk. Jadi tidak ada lagi musibah yang paling besar, keburukan yang paling buruk selain daripada menggampangkan urusan sholat, khususnya yaitu sholat 5 waktu. Contohnya seperti telah tiba waktunya sholat zuhur, gampanglah nanti. Sampai masuk waktu sholat asar. Sholat asar tiba atau telah datang, begitu lagi, gampang nantilah. Sampai masuk waktu sholat maghrib. Nah, ini menggampangkan sholat bagi hamba Allah yang sadar, dia akan menyesal. Karena menggampangkan sholat adalah musibah yang paling besar dan keburukan yang paling buruk. Wataji al-jumu'ati, dan juga termasuk musibah yang paling besar, keburukan yang paling buruk adalah mensia-siakan sholat Jumat. Orang-orang sholat Jumat, kita tidak sholat Jumat. Nah, ini sering sekali kita lakui. Ini sering sekali kita kerjakan. Nah, hal yang semacam ini berarti kita telah tertimpa musibah yang paling besar, keburukan yang paling buruk, yaitu mensia-siakan sholat Jumat. Jadi mensia-siakan sholat Jumat termasuk musibah yang paling besar, keburukan yang paling buruk. Wal jama'atil lati rafa'allahu bihad darajat wa kaffara biha sayiat. Termasuk musibah yang paling besar dan keburukan yang paling buruk, yaitu kita mensia-siakan sholat berjamaah. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa mensia-siakan sholat berjamaah ini termasuk musibah yang paling besar, keburukan yang paling buruk, maka kita usahakan seketika kita melaksanakan sholat kita berjamaah. Karena mensia-siakan sholat berjamaah berarti kita tertimpa musibah yang paling besar, keburukan yang paling buruk. Yang mana sholat berjamaah ini akan menjadi pelantaraan, akan menjadi sabab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus segala keburukan-keburukan kita.
Nah ini kemanfaatan daripada kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Wa ta'abbada biha ahlal ardi was samawat. Dan juga sholat berjamaah itu, nah itu sudah menjadi ibadahnya daripada penduduk bumi dan penduduk langit. Jadi penduduk bumi, penduduk langit itu senantiasa beribadahnya secara berjamaah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itulah bahwasanya musibah yang paling besar, keburukan yang paling buruk adalah pertama, kita menggampangkan sholat 5 waktu. Kedua, kita mensia-siakan sholat Jumat. Ketiga, kita mensia-siakan daripada sholat berjamaah. Wa ma yatruku sholata wa tulhihi anha dunyahu illa man sabaqat syiqwatuhu wa azumat uqubatuhu wa khasirat safqatuhu wa talat hasratuhu wa nadamatuhu. Tidaklah seseorang itu meninggalkan sholat dan dunianya menyibukkannya, terkecuali memang orang itu di sananya, di dalam catatan, di dalam lauhil mahfudnya itu memang sudah benar-benar orang itu tercatat sebagai orang yang celaka. Dan tercatat sebagai orang yang akan mendapatkan siksaan berat. Dan juga wa khosirat safqatuhu wa tolat hasratuhu wa nadamatuhu. Dan termasuk orang yang catatannya termasuk orang yang merugi. Jadi tidaklah seseorang itu meninggalkan sholat, dunianya membuat dia sibuk, terkecuali memang orang itu di dalam catatan lauhil mahfudnya sudah tercatat sebagai golongan orang yang celaka, orang yang binasa, orang yang akan merugi dunia hatal akhirah. Maka kalau kita sadar seketika diri kita tidak menjalankan sholat, maka kita buru-buru taubat. Khawatir kita tercatat atau tertulis sebagai golongan hamba Allah yang celaka, yang rugi, yang binasa, yang akan mendapatkan siksa yang sangat berat kelak di akhirat. Fatarikus sholati mamkutun wa ala ghairil islami yamutu al jahimu ma'wahu wal hawiyatu mutaqallabuhu wa maswahu wa huwa mal'unun indallah matrudun fi ardihi wa samahu. Orang yang meninggalkan sholat, mamkutun itu dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala ghairil islam yamutu, bahkan bila mana dia meninggal dunia dalam keadaan ghairil islam, tidak termasuk orang Islam. Nah ini ancaman. Ini ancaman bagi orang yang seumur hidupnya tidak melaksanakan sholat. Maka kita harus hati-hati, harus sadar bahwa orang yang meninggalkan sholat dimurkai oleh Allah. Nanti kalau dia meninggal dunia, maka dia tercatat sebagai orang yang ghairil Islam, mati dalam keadaan tidak Islam. Bahkan al-jahimu ma'wahu wal hawiyatu mutaqallabuhu. Neraka jahim adalah tempat singgahnya nanti, dan neraka hawiyah adalah tempat kembalinya kelak. Jadi tempat singgahnya di neraka jahim kelak di akhirat. Kemudian tempat tinggalnya, tempat tetapnya nanti bagi orang yang meninggalkan sholat adalah neraka hawiyah. Wa huwa mal'unun, orang tersebut dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Matrudun, terusir, fi ardihi, dari buminya Allah, wassamahu, dan dari langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini ancaman bagi orang yang senantiasa meninggalkan sholat. Maka saudaraku rahimakumullah, secapek apapun kita, sesibuk apapun kita, jangan sekali-sekali kita berani meninggalkan sholat. Karena ancamannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala
senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara terus menerus atau secara istiqomah di sepanjang hidup kita. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin mu'minin yatruku sholata wa lam ya'tiha ila kataballahu ala wajhi hadza kharijum min rahmatillah fa ana bari'um minhu. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan sami'tu, saya mendengar langsung dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah berkata, ma min 'abdin mu'minin, tidaklah seorang hamba Allah yang beriman yatrukus sholat, meninggalkan sholat, walam ya'tiha, dan dia tidak menunaikan sholat tersebut, terkecuali Allah akan menulis di atas wajahnya hadza kharijum min rahmatillah fa anna bari'um minhu, yaitu sebuah tulisan hadza kharijum min rahmatillah, ini hamba Allah sudah keluar dari rahmat Allah, fa anna bari'um minhu, dan saya bariun, lebar atau bebas dari hamba tersebut. Jadi bila mana ada seorang hamba, kata Rasulullah, meninggalkan sholat, maka hamba tersebut wajahnya itu kelak di akhirat akan tertulis hadza kharijum min rahmatillah fa ana bari'um minhu. Nah, ini juga termasuk ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Wa idza tarakal 'abdu fardan wahidan kutiba ismuhu 'ala babin nar. Bahkan bila mana ada seorang hamba meninggalkan satu sholat wajib, misal tidak sholat duhur atau tidak sholat asar, satu kewajiban dia tinggalkan, maka kutiba ismuhu 'ala babin nar, namanya akan ditulis di atas pintu neraka. Na'udzubillah. Sekali kita berani meninggalkan sholat wajib, sekali, satu waktu, misal kita meninggalkan sholat duhur, hanya sholat duhur kita tinggalkan misal, maka nama kita sudah tercatat di atas pintu neraka. Nah, inilah ancaman daripada orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Maka saudara rahimakumullah, mari kita jaga sholat kita, khususnya sholat 5 waktu, seberat apapun, secapek apapun, sesibuk apapun keadaan kita, ayo kita tetap harus melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.